Gading dan Safira Season 2 Bab 172. Gading dan Safira kini sedang bersiap-siap untuk pergi imunisasi. Baby V sudah waktunya imunisasi lagi, siap-siap begadang nanti malam. Lucu banget sih. Gemas Gading saat melihat Faro dan Vina duduk di atas kasur dengan baju yang sama. Safira yang sedang memakaikan bando pada Vina pun terkekeh. Memang begitu menggemaskan kalau sudah seperti ini. Udah yuk berangkat, mumpung masih pagi, ajak Safira yang diangguki Gading. Hari ini Susria izin tidak masuk kerja karena sedang menemani bapaknya yang sedang menjalani cuci darah Asteris H di rumah sakit Pradipta. Gading menggendong Vina, sedangkan Safira menggendong Faro. Mereka sudah membuat janji dengan dokter anak yang memang sudah menangani imunisasi dan semua pengecekan kesehatan Faro dan Vina sejak lahir. Sekalian ketemu Susria ya nanti, kata Safira saat baru saja memasuki mobil. Vina dan Faro sudah duduk di kursi khususnya dengan Safira yang duduk di tengah-tengah mereka. Tidak apa Gading duduk sendiri di depan, asalkan keamanan anak-anak mereka terjaga. Gading mengangguk, udah siap. Sabuk pengaman. Udah dong, jawab Safira yang sudah memastikan keamanan untuk buah hati mereka. Waktunya nyari bahan buat begadang, kata Gading yang membuat Safira tertawa. Safira sudah selesai masa ospek, dan sekarang sedang tidak ada kelas. Membuat Safira memanfaatkan waktu untuk imunisasi Baby V karena memang sudah waktunya imunisasi lagi. Sesampainya di rumah sakit Pradipta, mereka disambut perawat dan dokter yang kebetulan sedang berada di depan. Selamat datang, Tuan, Nona, sapa kepala rumah sakit. Safira dan Gading mengangguk, Dokter Risma ada kan? Ada, Nona. Beliau menunggu Tuan dan Nona di ruangannya, jawab kepala rumah sakit tersebut. Dokter Risma sebagai dokter anak Faro dan Vina memang sengaja mengosongkan jadwalnya sebelum mengimunisasi Vina dan Faro karena tidak ingin membuat pemilik rumah sakit ini menunggu. Gading dan Safira kembali mengangguk, lalu pamit untuk menuju ruangan dokter Risma. Sepanjang perjalanan menuju ruangan dokter anak, Vina dan Faro mencuri perhatian orang-orang di sekitar. Apalagi Vina yang sangat murah senyum, begitu ada yang menyapa. Langsung senyum, tidak seperti Faro yang mirip-mirip Gading sifatnya. Senyum, Faro, kata Safira saat Faro yang berada di gendongannya tidak tersenyum saat disapa. Biarin, Ro. Cowok kalau banyak senyum gak cool jadinya, kata Gading yang membuat bibir Safira mengerucut. Ajaran papanya pasti ini, ucap Safira geleng-geleng kepala. Gading mengedikkan bahunya, membuat Safira ingin sekali mencubit lengan suaminya itu. Kalau saja tidak sedang berada di tempat umum. Safira lebih dulu masuk ke dalam ruangan dokter anak, diikuti sang suami. Selamat siang, Dok, sapa Safira. Selamat siang, Nona, Tuan, jawab dokter Risma yang sedang berdiri menyambut kedatangan pemilik rumah sakit tempat ia bekerja. Silahkan duduk. Gading dan Safira duduk di sofa yang ada di ruangan tersebut. Sebelumnya tidak ada tapi setelah Gading dan Safira sering mengunjungi ruangan ini jadi sekarang sudah disediakan. Lagi nggak demam kan, Tuan sama Nona muda? Tanya dokter Risma yang sedang menyiapkan suntikan dan vaksin yang akan disuntikkan pada Faro dan Vina. Safira menggeleng, enggak, Dok. Aman kok. Kali ini bagian apanya ya, Dok? Tanya Gading penasaran, karena ia baru tahu setelah memiliki anak kalau imunisasi itu tempat disuntiknya berbeda-beda. Kadang paha, kadang lengan. Kali ini JE, karena Tuan dan Nona muda belum genap berusia 1 tahun jadi di bagian paha kanan, jawab dokter Risma yang diangguki Gading dan Safira. Satu apa dua-duanya?
Tanya Safira. 1. Nona. Safira bernapas lega, karena kalau dua mereka akan lebih rewel dari biasanya. Sebelum disuntik, mereka ditimbang berat badannya dan diukur tinggi badannya. Siapa dulu nih yang mau disuntik? Tanya Dokter Risma. Safira maju lebih dulu, karena Faro jarang menangis saat disuntik. Kalau Vina pasti menangis, agak lama pula menangisnya. Faro dulu, dok. Pelan-pelan ya, kata Safira yang sebenarnya tidak tega melihat anaknya disuntik. Safira memperhatikan ujung jarum yang sudah menempel pada paha Faro, dan ketika jarum itu masuk ke kulit Faro, Safira semakin mengeratkan pegangannya. Faro hanya membuat ekspresi kaget dan akan menangis tapi tidak jadi. Hanya sedikit merengek dan kembali tenang saat Safira membawanya berdiri. Pinter banget Faro ya. Udah nggak nangis, kata Dokter Risma. Safira dan Gading tersenyum bangga karena sebelum-sebelumnya Faro masih menangis. Sekarang Vina ya, kata Dokter Risma membuat Gading menaikkan celana bagian kanan. Vina, ini juga nggak nangis kan ya? Kata Dokter Risma tapi malahan bibir Vina sudah bergerak-gerak seperti akan menangis. Gading mengusap pipi Vina, belum juga disuntik. Sudah mau menangis saja. Gading memejamkan matanya saat ujung jarum menusuk paha Vina. Suara tangis Vina langsung pecah saat itu juga, membuat Safira mendudukkan Faro di sebelah Gading lalu menggendong Vina. Vina masih takut ya? Sakit? Tanya Safira menimang-nimang Vina agar diam. Sedangkan Gading sedang menerima obat yang harus diminumkan nanti kalau baby V panas atau rewel. Seperempat aja kayak biasa, Tuan. Gading mengangguk, menerima 2 butir obat. Terima kasih, dok, kata Gading berjabat tangan dengan wanita yang usianya lebih tua darinya. Gading yang mewakili Safira karena Vina masih menangis di gendongan mamanya. Dokter Risma mengangguk, lalu mengantar Gading dan Safira sampai di depan ruangannya. Saat sudah keluar dari ruangan dokter anak, Vina sudah tidak menangis, hanya tersisa rengekan manja bayi perempuan itu. Udah nggak sakit kan? Sakitnya tuh cuma sebentar, kata Gading melihat Vina yang wajahnya masih basah akan air mata di gendongan Safira. Safira mengusap wajah Vina, jadi mampir ke Susria. Ya ayo. Kamu yang tahu di mana ruangannya, aku nggak hafal, jawab Gading. Lagian anak-anak sudah tidak menangis. Safira mengangguk, lalu mereka berjalan ke arah ruangan tempat cuci darah. Dari ujung lorong, ia bisa melihat ada Susria yang memangku seorang anak laki-laki, dan di sebelahnya ada seorang ibu yang sudah renta. Susria yang mendengar suara langkah kaki mendekat ke arahnya pun menengok. Langsung berdiri saat itu adalah majikannya. Tuan, Nona, sapa Susria. Safira dan Gading tersenyum dan mengangguk sebagai balasan. Belum selesai Sus? Tanya Safira yang dijawab gelengan kepala dari Susria. Baru 1 jam Bapak di dalam, masih sekitar 1 jam lagi, jawab Susria. Safira mengangguk seraya mendudukkan dirinya di kursi, tepatnya di sebelah ibu dari Sus. Ria. Ibu, sapa Safira mengecup punggung tangan ibu Susria setelah tangan kanannya tidak memegangi Vina. Ibu Susria mengangguk. Nak Safira sengaja kemari atau ada kepentingan rumah sakit? Ini abis imunisasi Bu, sekalian mampir ke sini, jawab Safira. Safira memang tidak mau dipanggil dengan sebutan Nona oleh ibu dari Susria, karena akan tidak sopan mengingat usia ibu Susria jauh di atasnya. Ibu, Bapak, sama Bagas betah di rumah barunya? Tanya Safira. Karena setelah keluarga Susria pindah ke Jakarta, ia belum sempat mengunjungi rumah yang sudah ia sewakan. Ibu Susria mengangguk,
Alhamdulillah betah, nak. Sangat nyaman untuk kami yang biasa kecil. Safira tersenyum, padahal yang ia sewakan juga tidak terlalu besar, tapi sudah begitu besar bagi keluarga Susria. Bagas nggak pernah main ke tempat kerja ibunya. Susria menggelengkan kepalanya. Nggak non. Takut malah nakalin Vina sama Faro. Ya enggak lah, Sus. Kalau mau main ajak aja, atau dianterin kan deket, kata Safira. Rumah yang disewa Safira masih dekat dengan perumahan tempat tinggalnya, tujuannya agar kalau ada apa-apa cepat. Nggak apa-apa, non. Tanya Susria. Safira mengangguk, nggak apa-apa banget, kan Bagas juga pengen main sama ibunya. Masa anak Safira, Sus ajak main, anak sendiri malah enggak. Kan saya kerja juga buat Bagas. Bagas tahu kok kalau saya cari uang buat kita semua makan, jawab Susria yang matanya sudah berkaca-kaca. Sungguh sangat beruntung ia mendapatkan majikan seperti Safira, sudah diberi tempat tinggal, dibiayai berobat bapaknya, diberi gaji besar, sangat baik pula. Bagas, kalau pengin ketemu ibu, bisa ke rumah Vina sama Faro ya. Kalau lagi bosen main sama temen kamu, boleh kok ke tempat kerja ibu, kata Safira pada Bagas yang duduk di pangkuan Susria. Seorang single parent yang menjadi tulang punggung keluarga. Bagas mengangguk, sedangkan Susria sudah mengucapkan terima kasih berkali-kali pada Safira. Sus balik lagi kerja besok aja nggak apa-apa, nanti bisa pulang dulu ke rumah, rawat bapak yang baru cuci darah, kata Safira. Susria mengangguk, mengerti karena Safira memang sangat menghargai orang tua. Sering juga Safira berkata untuk tetap merawat orang tua bagaimanapun keadaan orang tua kita, karena kalau sudah tidak ada akan menyesal dan merindukan momen yang pernah dilalui bersama. Safira pamit dulu ya Sus, Bu, Bagas. Nggak bisa nungguin sampai Bapak Sus selesai, anak-anak udah mulai rewel. Kayaknya mulai berasa efek imunisasinya, kata Safira yang berdiri dari duduknya saat Vina kembali merengek. Susria, Bagas, dan Ibu Susria mengangguk, hati-hati, non. Safira mengangguk, Gading yang duduk di seberang mereka karena kursinya tidak muat pun ikut berdiri. Faro si anteng-anteng saja, tapi Vina yang sudah mulai rewel. Seperti dugaan Gading dan Safira. Malam ini Faro dan Vina rewel, sebentar-sebentar merengek. Baru akan merangkak langsung merengak, setiap kaki kanannya bergerak pasti merengek karena sakit. Udah, kalau udah nggak mau main ya bobo, kata Gading yang sedang menimang-nimang Vina. Gantian dengan Safira yang sedari tadi sudah pegal menggendong Vina, kalau Faro hanya sesekali saja kalau memang kaki kanannya tidak sengaja digerakkan secara berlebihan. Safira duduk di tepi kasur dengan tangan yang mengusap kepala Faro yang sedang tiduran, matanya memandangi Gading yang sedang berjalan ke sana kemari untuk menenangkan Vina. Sekitar 10 menit, Vina sudah tidur di gendongan Gading, sedangkan Faro sudah tertidur dengan hanya diusap kepalanya oleh Safira. Mereka satu kasur aja sama kita, kata Safira saat Gading akan meletakkan Vina di tempat tidur milik bayi tersebut. Gading mengurungkan aksinya, sekarang ia dengan sangat perlahan menidurkan Vina di tempat tidurnya dan Safira. Beruntung kasurnya besar, bisa muat mereka berempat walaupun jarak Gading dan Safira menjadi dari ujung ke ujung. Safira memperbaiki posisi tidur Faro menjadi di sebelah Vina lalu membaringkan tubuh lelahnya di samping anak-anak. Capek iya? Tanya Gading pelan. Safira mengangguk seraya tersenyum. Tidur yuk, sebelum mereka ngerengek lagi. Gading tangannya ingin menggapai tubuh istrinya tapi tidak sampai karena terhalang bocah kembar mereka. Safira terkekeh melihat itu, kakinya yang didekatkan ke arah Gading.
Karena kalau tangan tidak akan sampai. Gading membalas pelukan kaki Safira dan mereka tidur saling berhadapan dengan sekat Vina dan Faro. Gading puasa terlebih dulu, jangankan meminta jatah, memeluk saja tidak bisa. Belum nyenyak tidur mereka, Vina kembali merengek. Beruntungnya hanya ditepuk-tepuk saja sudah mau tidur kembali. Berkali-kali Gading dan Safira bangun dari tidurnya, karena Vina dan Faro pun bangunnya terus bergantian, kadang bersamaan. Membuat Gading dan Safira merasakan nikmatnya menjadi orang tua. "Ma, bangun lagi," kata Gading dengan suara seraknya. Safira yang baru saja memejamkan matanya pun hanya mengeluarkan salah satu buah dadanya lalu disodorkan ke mulut Vina. Terkadang seperti itu saja mau tidur lagi, tapi kadang harus ditimang-timang dulu baru mau tidur lagi. Susah-susah gampang kalau soal mengurus anak yang baru saja imunisasi. Apalagi kalau sampai badannya panas, bisa semalaman Safira tidur dengan posisi duduk karena Faro atau Vina tidak mau diletakkan di kasur, maunya digendong terus, Ma tidak mau kalau bukan dengan mamanya. Setelah memastikan Vina tertidur, baru Gading memejamkan matanya lagi. Gading masih seperti itu, akan terjaga kalau orang-orang kesayangannya juga masih belum bisa tidur. Karena itulah yang Gading pelajari sebagai seorang pemimpin yang baik. "Jangan berangkat ke kantor dulu ya," kata Safira pada sang suami. Begitu bangun tidur, tadi, badan Gading panas. Entah apa penyebabnya. Gading yang sedang bergulung di bawah selimut pun mengangguk, padahal ia tidak terlalu capek, tapi bangun-bangun badannya sudah sakit semua dan terasa tidak enak. "Aku buatin demanis anget dulu," kata Safira lalu beranjak dari kamar. Bayi kecilnya sudah pada sembuh dan sekarang sedang bermain bersama Susria. Pukul 5 pagi Susria sudah datang. Katanya takut Vina dan Faro rewel saat Safira akan siap-siap ke kampus. Setibanya Safira di dapur, Safira bertemu Mama Cindy yang juga sedang membuat "Buat siapa, Ma?" tanyanya. "Oh ini, Adel badannya panas, nanti izinin ya nggak masuk kampus dulu," jawab Mama Cindy yang sedang mengaduk demanis. Samaan lagi, Kak Gading juga panas. Safira jadi ingat kalau kakak beradik itu selalu sakit secara bersamaan. "Iyakah? Adel sih kayaknya kecapean abis ospek, tahu sendiri Adel tuh jarang gerak, sekalinya fisiknya digunain lebih langsung sakit." "Lah Gading kenapa?" tanai Mama Cindy. Safira menggelengkan kepalanya, "Nggak tahu, Ma. Kalau jagain anak-anak yang rewel abis imunisasi kan udah biasa. Mungkin kebiasaan setiap sakit barengan sama